Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junianti Wambes, NPM 0227741117. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, kehadiran OJK. Otoritas Jasa Keuangan OJK adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur jasa keuangan di Indonesia, bertugas untuk melindungi kepentingan konsumen dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Tugas-tugas OJK mengawasi dan mengatur jasa keuangan seperti bank, asuransi, dan pasar modal, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan, meningkatkan stabilitas sistem keuangan, mengawasi dan mengatur kegiatan investasi, mengawasi dan mengatur kegiatan keuangan lainnya. Contoh kegiatan OJK: mengawasi dan mengatur ke bank-bank di Indonesia untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan sehat dan aman, melindungi konsumen jasa keuangan dari penipuan dan praktik tidak adil, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang dan menabung dan berinvestasi, mengawasi isi dan mengatur kegiatan investasi di Indonesia seperti saham, obligasi, dan reksadana, mengawasi dan mengatur kegiatan keuangan lainnya seperti asuransi dan pensional. Contoh produk OJK: asuransi, saham, obligasi, reksadana, dan pensiun kredit tabungan. Cara mengakses layanan OJK: mengunjungi sistem web OJK, menghubungi hotel OJK, mengunjungi kantor OJK, mengunduh aplikasi OJK. Dalam keseluruhan, OJK adalah lembaga yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Yang kedua, peran baru Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki beberapa peran baru yang penting dalam perekonomian di Indonesia. Beberapa contohnya: mengawasi dan mengatur sistem pembayaran. Bank Indonesia berperan sebagai regulatif yang membuat peraturan terkait sistem pembayaran di Indonesia, seperti mengatur infrastruktur sistem pembayaran, kartu debit, jaringan ATM, dan internet banking, mendukung ekonomi digital. Bank Indonesia terus mengembangkan dan mengangkat infrastruktur sistem pembayaran digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Mengatur dan mengawasi lembaga keuangan. Bank Indonesia memiliki peran penting dan mengatur dan mengawali lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan pasar modal untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, meningkatkan literasi keuangan. Bank Indonesia juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat sehingga masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Mengembangkan inovasi keuangan. Bank Indonesia telah mengembangkan inovasi keuangan seperti finansial dan pembayaran digital untuk meningkatkan akses keuangan dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Dengan peran-peran tersebut, Bank Indonesia berupa untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, koordinasi antara BI dan OJK. Koordinasi antara Bank Indonesia, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan OJK sangat penting untuk memastikan stabilitas keuangan dan melindungi kepentingan konsumen. Berikut contohnya: koordinasi antara BI dan OJK. Pengawasan bersama. BI dan OJK melakukan pengawasan bersama terhadap lembaga keuangan seperti bank dan asuransi untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan sehat dan aman. Pertukaran informasi. BI dan OJK melakukan pertukaran
menerima informasi tentang lembaga keuangan dan kegiatan mereka untuk memastikan bahwa mereka memiliki informasi yang akurat dan terkini. Koordinasi regulasi BI dan OJK melakukan koordinasi dalam membuat regulasi terkait jasa keuangan untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak bertentangan dengan efektif dalam melindungi konsumen. Pengawasan sistem pembayaran di BI dan OJK melakukan pengawasan bersama terhadap sistem pembayaran untuk memastikan bahwa sistem pembayaran berjalan dengan lancar dan aman. Pengambilan finansial BI dan OJK melakukan koordinasi dalam mengembangkan finansial untuk memastikan bahwa finansial dapat meningkatkan akses keuangan dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Dengan koordinasi yang baik BI dan OJK dapat memastikan bahwa sistem keuangan Indonesia stabilitas, aman, dan melindungi kepentingan konsumen. Yang keempat, dampak terhadap sektor pembayaran. Dampak terhadap sektor pembayaran dapat beroperasi perubahan dalam regulasi, teknologi, dan perilaku konsumen. Berikut beberapa contoh dampak terhadap sektor perbankan. Perubahan regulasi yang lebih ketat dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk memberikan kredit dan meningkatkan biaya operasional. Teknologi dapat mempengaruhi cara bank profesional seperti pengguna digital banking dan efisiensi yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen seperti peningkatan penggunaan digital banking dapat mempengaruhi cara bank menyediakan layanan kepada nasabah. Peningkatan kompetensi dari finansial dan bank digital dapat mempengaruhi pangsa pasar bank tradisional. Peningkatan risiko. Peningkatan penggunaan teknologi dapat meningkatkan risiko keamanan dan privasi nasabah. Contoh dampak terhadap sektor perbankan di Indonesia. Implementasi OJK. Implementasi OJK dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk memberikan kredit dan meningkatkan biaya operasional. Pengembangan finansial. Pengembangan finansial dapat mempengaruhi cara bank berprofesi dan meningkatkan kompetensi. Peningkatan penggunaan digital banking. Peningkatan penggunaan digital banking dapat mempengaruhi cara bank menyediakan layanan kepada nasabah. Peningkatan risiko keamanan. Peningkatan penggunaan teknologi dapat meningkatkan risiko keamanan dan privasi nasabah. Dengan demikian, bank harus siap untuk menghadapi perubahan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mendapatkan dengan lingkungan yang berubah. Yang kelima, tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi oleh sektor perbankan di Indonesia antara lain peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi dari finansial dan bank digital dapat mempengaruhi pangsa pasar bank tradisional. Perubahan regulasi dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk memberikan kredit dan meningkatkan biaya operasional. Peningkatan risiko keamanan. Peningkatan penggunaan teknologi dapat meningkatkan risiko keamanan dan privasi nasabah. Perubahan perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen seperti peningkatan penggunaan digital pada banking dapat mempengaruhi cara bagi bank menyediakan layanan kepada nasabah. Keterampilan dan sumber daya. Bank harus memiliki keterampilan dan sumber daya yang cukup untuk menghadapi perubahan teknologi dan regulasi. Infrastruktur yang tidak memadai dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk menyediakan layanan kepada nasabah. Keamanan data nasabah dapat menjadi tantangan besar bagi bank.
Peningkatan biaya operasional. Peningkatan biaya operasional dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk memberikan kredit dan meningkatkan profitabilitas. Contoh tantangan yang dihadapi oleh bank di Indonesia. Bank Mandiri menghadapi tantangan dalam meningkatkan penggunaan digital banking dan menghadapi kompetensi dari finansial. Bank BCA menghadapi tantangan dalam meningkatkan keamanan data nasabah dan menghadapi perubahan regulasi. Bank BRI menghadapi tantangan dalam meningkatkan penggunaan digital banking dan menghadapi kompetensi dari bank digital. Dengan demikian, bank harus siap untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Yang keenam, inovasi dan kebijakan. Inovasi dan kebijakan penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektif kebijakan yang ada. Berikut contoh inovasi dalam kebijakan. Yang pertama, satu, program jaminan kesehatan nasional JKN. Program jaminan JKN adalah contoh inovasi dalam kebijakan sehat yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kedua, sistem pembayaran digital. Sistem pembayaran digital adalah contoh inovasi dan kebijakan keuangan yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Program pendidikan gratis. Program pendidikan gratis contoh inovasi dalam kebijakan pendidikan yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 4. Kebijakan berbasis teknologi. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan seperti penggunaan data analitik dan artificial intelligence. 5. Kebijakan partisipasi melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas. 6. Kebijakan berbasis risiko, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan kebijakan untuk meningkatkan efektif dan efektif. 7. Kebijakan berbasis data, menggunakan data untuk membuat keputusan kebijakan lebih akurat dan efektif. 8. Program pengembangan inovasi. Program pengembangan investasi adalah contoh inovasi dalam kebijakan infrastruktur yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan contoh inovasi dalam kebijakan lingkungan yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Program pengembangan UMKM. Program pengembangan UMKM adalah contoh investasi dalam kebijakan ekonomi yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektif. Dengan demikian, inovasi dalam kebijakan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan yang ada serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketujuh, peran edukasi dan literasi. Peran edukasi dan literasi sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keuangan dan ekonomi. Contoh, 1. Meningkatkan kesadaran keuangan. Edukasi literasi keuangan dapat membantu masyarakat memahami pentingnya mengelola keuangan dengan baik, membuat keputusan keuangan yang bijak. Meningkatkan pemahaman ekonomi. Edukasi dan literasi ekonomi dapat membantu masyarakat memahami konsep ekonomi dasar dan bagaimana ekonomi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. 3. Meningkatkan kemampuan mengelola risiko. Edukasi dan literasi keuangan dapat membantu masyarakat memahami bagaimana mengelola risiko keuangan dan membuat keputusan yang tepat. 4. Meningkatkan akses keuangan. Edukasi dan literasi keuangan dapat membantu masyarakat memahami bagaimana mengakses layanan keuangan dan membuat keputusan
pemutusan keuangan yang bijak. 5. Meningkatkan kemampuan berinvestasi. Edukasi literasi keuangan dapat membantu masyarakat memahami bagaimana berinvestasi dengan bijak dan mengelola risiko investasi. Contoh program edukasi dan literasi keuangan di Indonesia. 1. Program edukasi keuangan OJK. OJK memiliki program edukasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keuangan. 2. Program literasi keuangan BI. BI memiliki program literasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keuangan. 3. Program edukasi keuangan. Beberapa sekolah di Indonesia memiliki program edukasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang keuangan. 4. Program edukasi keuangan masyarakat. Beberapa organisasi masyarakat memiliki program edukasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keuangan. Dengan demikian, edukasi dan literasi keuangan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keuangan dan ekonomi. Yaitu baik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.